Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaahnya ramai, tapi yang jawab sedikit. Yang di belakang ada mana yang jawab? Al-Fakir doakan yang menjawab salam, insyaAllah masuk surga semuanya. Amin. Amin. Yang menjawab salam, insyaAllah segera pergi umrah semuanya. Amin. Yang menjawab salam, insyaAllah anaknya saleh, salihah. Amin. Yang menjawab salam, insyaAllah akan dapat pergi haji semuanya. Amin. Amin ya Rabbal. Yang tidak menjawab salam Al-Fakir, hutangnya makin tambah. Bu, oh bu, mau hutangnya makin bertambah, maka jawab salam Al-Fakir. Al-Fakir ulangi salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilayh بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصانا وحبانا اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على نور الأنوار وأسرار الأسرار وثياب الأخيار ومفتاح باب يسار سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا حبيبنا محمد سيدنا محمد المصطفى المختار وآله أطهار وأصحاب الأخيار آدم بالله وإفضاله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم يا رب أما بعد حضرات المحترمين para alim ulama, pewaris-pewaris baginda Sayyidul Wujud Maulana Muhammad, para alim ulama, para penyambung kalam-kalam Sayyidul Wujud Maulana Muhammad, para alim ulama, para penyambung lisan-lisannya baginda Sayyidul Wujud Maulana Muhammad, para alim ulama, para penegak dakwah-dakwahnya baginda Nabi sallallahu Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib min zuriyat Rasulullah, darah-darah Rasulullah dan cucu-cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para ustaz, para asatid, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak, ibu, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tamu undangan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dapat Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa takdim Al-Fakir pada antum-antum semua. Mudah-mudahan yang berada di bulan yang mulia ini dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang punya usaha dilancarkan usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan, telah melimpahkan rahmat demi rahmat, nikmat demi nikmat, sehingga kita semua bisa berkumpul pada majelis yang mulia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha raja, yang raja selain Allah adalah budak. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang besar selain Allah adalah kecil. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Kita sebagai manusia harus mensyukuri Allah Subhanahu wa taala
Jikalau kita semua mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tambah nikmat tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 di pertengahan, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum la'azidannakum, barang siapa yang mensyukuri nikmat kata Allah akan ditambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum, dan barang siapa yang mengkufuri nikmat kata Allah, inna 'adzabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita sebagai hambanya, sehingga para malaikat bisa menghitung satu demi satu pasir-pasir yang ada di pantai. Para malaikat bisa menghitung satu demi satu bintang-bintang yang ada di langit. Para malaikat bisa menghitung satu demi satu rintikan-rintikan hujan yang turun ke bumi. Akan tetapi para malaikat tidak bisa menghitung atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung atas nikmat-nikmatku kata Allah, la tuhsuha, maka kalian tidak bakal bisa menghitungnya kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat serta salam tak lupa kita haturkan sebaik-baiknya kepada junjungan kita, Nabi yang agung, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Nabi yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Nabi yang besar, yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Nabi pemimpin dunia akhirat, Nabi pemimpin dunia akhirat, Nabi pemimpin para umat, yang dimana yang mayafirul mar'u min akhi, pada hari itu manusia lari dari saudara-saudaranya, manusia lari dari sahabat-sahabatnya, wa ummihi wa abi, dan dari bapak ibu mereka, wa sahibatihi wa bani, dan dari anak, istri, cucu-cucu mereka. Dan inilah junjungan kita memiliki syafaatul uzma kelak yaumil qiyamah. Pemimpin kita, junjungan kita, idola kita, zaman kita, baginda Sayyidul Wujud wa Maulana Muhammad, yang dimana jika terkena beliau, demi Allah tidak diciptakan 17 langit dan bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Jikalau bukan karena engkau ya Muhammad, ma khalaqtu aflak, niscaya tidak akan kuciptakan 17 langit dan bumi ini. Dan adanya 7 lapis langit dan bumi itu diciptakan dari keberkahan dari Sayyidul Wujud Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu keberkahan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, tahu Nabi Adam? Tahu Nabi Adam? Jumpa di mana, Bu? Ternyata kampung ini pandai kabuan. Nah, Nabi Allah Adam alaihi wasallam manusia yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebelum Allah ciptakan Nabi Allah Adam, bahkan sebelum iblis, bahkan sebelum malaikat, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan nur baginda Sayyidul Wujud Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kitabnya Sutradral, "Qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwali sayyidil khalqa qabla Asya." Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla Asya nurin nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nur. Qultu ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku ya Rasulullah tentang sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sesuatu yang lain. Qala, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jabir, wahai Jabir, inna Allah khalaqa qabla Asya nurin nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan nur nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nurnya sebelum sesuatu yang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Di dalam kitab Hawashi Sarwani ala Tuqal Wahdad
Tumpal Muhtaj kitabnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang dimana kitab Tumpal Muhtaj ini syarah daripada kitab Minhajul Talibin Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi disyarahkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu Tumpal Muhtaj. Dijelaskan lagi oleh Al-Imam Syarwani yang diberi nama Hawashi Sarwani. Di dalam kitabnya Hawashi Sarwani dijelaskan bahwasanya inna afdala laili, sesungguhnya paling agungnya malam, paling mulianya malam, paling tingginya malam, paling tinggi derajat malam, itu malam kelahiran baginda Sayyidul Wujud wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru Lailatul Qadar. Di dalam kitab dijelaskan bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjadi Khalilullah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjadi kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dikarenakan 3 sebab. Yang pertama, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lebih melihat perintah Allah daripada perintah selain Allah. Yang kedua, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak pernah makan sendiri. Nabi Allah Ibrahim itu kalau makan pasti bareng-bareng, sama-sama. Nah, kita duduk di sini mengikuti sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW juga makan bersama-sama. Apakah ini suatu yang bid'ah? Tidak. Kita duduk di sini saling menyebarkan salam. Apakah menyebarkan salam satu yang bid'ah? Tidak. Rasulullah SAW berkata, "Afshus salam." Sebarkanlah salam, sampaikanlah salam, kata Rasulullah. Kita duduk di sini saling memberi makanan. Rasulullah SAW berkata, "Wa at'imut ta'am." Berilah makanan, kata Rasulullah. Kita duduk di sini saling menyambung tali silaturahmi. Rasulullah SAW berkata, "Wasilul arham." Sambunglah dari persaudaraan, kata Rasulullah SAW. Kita duduk di sini menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad SAW, menyebut nama Rasulullah SAW. Bukankah dalam hadis riwayat An-Nabi Rasulullah SAW berkata, mengingat para nabi, mengingat para rasul, menyebut nama mereka, itu adalah ibadah, kata Rasulullah. Ikra salihin au kafara ikraman minas sadaqah wa bikul kubra wa bikul minal jannah. Kata Nabi Muhammad SAW, mengingat para nabi, mengingat para rasul, menyebut nama mereka, itu adalah ibadah, kata Rasulullah. Nah, kita duduk di sini menyebut nama Sayyidul Wujud Maulana Muhammad, mengenal Sayyidul Wujud Maulana Muhammad, mengingat Sayyidul Wujud Maulana Muhammad, membaca sirah beliau, tarikh beliau, agar bisa mengambil iktibar, agar bisa mengambil pelajaran dari kisah hidup dan perjuangan Rasulullah SAW. Apakah ini suatu yang bid'ah? Tidak. Kita duduk di sini bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Apakah bersalawat satu yang bid'ah? Tidak. Kita duduk di sini menuntut ilmu. Kita duduk di sini menuntut ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu faridatun, menuntut ilmu hukumnya sangat-sangat wajib. Di dalam kaidah dijelaskan bahwasanya amrun bisyai'in amrun bisyai'ihi. Perintah terhadap sesuatu, maka perintah juga terhadap sarana atau prasyarat bagi orang untuk melakukan perintah tersebut. Kalau seumpama naik ke atas hukumnya wajib, maka yang mendorong kita untuk naik ke atas hukumnya berubah menjadi wajib. Naik ke atas hukumnya wajib, yang mendorong kita untuk naik ke atas itu apa namanya? Tangga. Maka tangga hukumnya berubah menjadi wajib. Kalau antum naik ke atas hukumnya sunnah, maka tangga hukumnya berubah menjadi sunnah. Saudara-saudara, beli baju hukumnya berubah, untuk aurat hukumnya wajib. Antum sedang keluar rumah, tiba-tiba bajunya sobek, bajunya lepas, kelihatan engkau punya aurat, sedangkan beli baju hukumnya berubah, untuk aurat hukumnya wajib. Akan tetapi ketika itu berubah, beli baju hukumnya berubah menjadi wajib. Karena kenapa? Karena baju salah satunya yang menjadi syariat bagimu untuk bisa antum tutup antum punya aurat, sedangkan untuk aurat hukumnya wajib, maka beli baju hukumnya berubah menjadi wajib. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini siwak.
Bersiwa apa hukumnya? Bersiwa apa hukumnya? Sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib? Sunnah. Bersiwa hukumnya sunnah. Bikin kantong baju hukumnya mubah. Antum mau keluar rumah, tiba-tiba bajunya tidak punya kantong, bajunya tidak punya kantong. Jikalau baju tidak punya kantong, tidak bisa antum bawa, antum punya siwa. Sedangkan bersiwa hukumnya sunnah. Bikin kantong baju hukumnya mubah. Akan tetapi ketika itu berubah, bikin kantong baju hukumnya berubah menjadi sunnah. Karena kenapa? Karena kantong bajumu yang menjadi syariat bagimu untuk bisa antum bawa, antum punya siwa. Sedangkan bersiwa hukumnya sunnah, maka bikin kantong baju hukumnya berubah menjadi sunnah. Maka ketika itu maulid menjadikan engkau untuk bersedekah, sedangkan bersedekah hukumnya sunnah, maka maulid hukumnya berubah menjadi sunnah. Berselawat hukumnya sunnah, maka ketika itu maulid menjadikan engkau untuk berselawat, maka maulid hukumnya berubah menjadi sunnah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu hukumnya wajib. Talabu ilmi faridatun ala kaum muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Maka ketika itu maulid menjadikan engkau, maulid mendorong engkau untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maulid perlu hukumnya berubah menjadi wajib. Maka wajib bagi antum-antum untuk menghadiri kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, yang pertama kali mengagungkan dan memuliakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala punya cara lain. Cara Allah mengagungkan dan memuliakan kelahiran Nabi itu tidak seperti kita para saudara. Cara kita memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi itu duduk di sini, undang para ulama, undang para habaib, minta orang-orang saleh, minta nasihat kepada orang-orang alim, baca maulid, baca selawat. Itu cara kita memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala punya cara sendiri. Bagaimana cara Allah mengagungkan dan memuliakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama kali mengagungkan dan memuliakan kelahiran Nabi itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan para malaikat, bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mengagungkan dan memuliakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Qisasul Anbiya dijelaskan bahwasanya kita semua tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan tahun gajah. Karena Raja Habasyah mengutus tentara-tentaranya untuk menaiki gajah yang gagah, gajah yang besar. Untuk apa? Untuk meruntuhkan Ka'bah, untuk merusak Ka'bah, untuk meruntuhkan Ka'bah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala punya cara sendiri. Allah utus burung ababil yang ada di rangka sijil. Allah perintahkan burung tersebut, satu burung membawa 3 batu, satu di mulut, 2 di kaki. Dengan izin Allah, itu burung terbang. Allah letakkan di atas kepala gajah tersebut. Dengan izin Allah, tembus sampai ke bawah. Saudara-saudara, Allah hancurkan pasukan gajah. Allah hancurkan pasukan gajah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengagungkan dan memuliakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal bagi Allah tidak mustahil dikalau Allah ingin hancurkan mereka sebelum kelahiran Nabi, bisa saja Allah hancurkan mereka. Akan tetapi mengapa Allah hancurkan pas ketika kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inilah rahasia Allah yang tidak kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala ingin mengagungkan dan memuliakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, siapa yang padamkan api Majusi, api yang selama 1000 tahun tidak pernah padam, Nabi Muhammad lahir, api Majusi menjadi padam. Siapa yang memadamkannya? Siapa yang memadamkannya? Kurang kompak. Siapa yang memadamkannya? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah padamkan api Majusi ketika kelahiran Nabi? Kok tidak di hari-hari lainnya? Kok tidak di hari-hari sebelumnya? Padahal bagi Allah tidak mustahil. Jikalau Allah ingin padamkan api Majusi tersebut sebelum kelahiran Nabi, bisa saja Allah hancurkan mereka.
Akan tapi mengapa Allah padamkan api majusi tersebut pas ketika kelahiran Nabi baginda Nabi Muhammad SAW? Inilah rahasia Allah para saudara yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu para saudara, Allah saja mengagukan kelahiran Nabi, Allah saja memuliakan kelahiran Nabi. Maka kita siapa kok tidak mau memuliakan kelahiran Nabi? Kita siapa kok tidak mengagukan kelahiran Nabi? Kita siapa kok tidak mau bersalat kepada Nabi? Oleh karena itu sungguh aneh jikalau ada orang yang berani melarang umat Islam untuk memperingati Maulid Nabi. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah melarang umatnya untuk memperingati Nabi. Dikala Maulid Nabi itu bid'ah, dikala Maulid Nabi itu haram, tentu Rasulullah SAW telah mengeluarkan satu hadis untuk melarang umatnya untuk memperingati Nabi Muhammad SAW. Namun kenyataannya tidak ada satu hadis pun, tidak ada satu dalil pun yang keluar dari lisan Rasulullah SAW untuk melarang umatnya memperingati Maulid Nabi. Bahkan tidak ada satu sahabat pun yang berani melarang umat Islam untuk memperingati Maulid Nabi. Bukankah Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Qala ya Umar, man azama Maulid Nabi faqad ahya Islam." Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Man azama Maulid Nabi, siapa orang yang mengagungkan kelahiran Nabi, faqad ahya Islam, maka dia telah benar-benar memperjuangkan agama Islam ini, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Namun begitu kenyataannya, mengapa masih ada orang yang berani melarang umat Islam untuk memperingati Maulid Nabi, bahkan mengatakan hukumnya bid'ah, katanya Maulid Nabi itu bid'ah, katanya Maulid Nabi itu haram. Hei, dikalau kalian tidak tahu hukumnya Maulid Nabi, dikalau kalian tidak tahu syariat Nabi, dikalau kalian tidak tahu syariat agama, jangan sekali-sekali kau katakan Maulid Nabi itu bid'ah, jangan sekali-sekali kau katakan Maulid Nabi itu haram. Dikalau kalian tidak suka dengan Maulid Nabi, bukan begitu caranya. Demi Allah, kami umat Islam, kami pecinta Maulid Nabi, kami pecinta Allah, kami pecinta Rasulullah, kami perindu Rasulullah. Demi Allah, kami akan terus menegakkan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang hak itu hak, yang batal itu batal. Saudara, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah ya Tuhan wa la ilaha illallah. Allah ya Allah, Allah ya Allah. Lanjut. Lanjut, Bu. Masih waktu. Masih kuat. Terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitun harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Hei sekalian umat Islam, hei sekalian umat manusia,
yang kaya, yang muda, yang tua, yang miskin, dari penjabat sampai ke rakyat, dari ulama sampai ke umat. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian, telah sampai kepada kalian, telah lahir kepada kalian. Siapa? Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Min anfusikum, dari golongan kalian manusia. Azizun alaihi ma anitum, sebuah berat baginya penderitaan yang kau alami, sebuah berat baginya kesusahan yang kau alami. Sebelum kalian susah, dia lebih dulu susah. Sebelum kalian menderita, dia lebih dulu menderita. Sebelum kalian menangis, dia lebih dulu menangis. Sebelum kalian berdarah, dia lebih dulu berdarah. Azizun alaihi ma anitum harisun alaikum, beliau yang menjaga kalian, menjaga tauhid kalian, menjaga syariat kalian, menjaga keyakinan kalian, menjaga salat kalian, menjaga kitab kalian, menjaga Al-Quran kalian, agar kalian tidak tersesat, agar kalian tidak menyimpang, agar kalian selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bil mu'minina ar-raufur rahim, terhadap orang-orang beriman beliau sangat cinta. Terhadap orang-orang beriman beliau sangat menyayanginya. Beliau yang menyayangimu sebelum engkau menyayanginya. Beliau yang mencintaimu sebelum engkau mencintainya. Beliau yang merindukanmu sebelum engkau merindukannya. Siapakah dia? Siapakah beliau? Beliau adalah seorang Rasul yang mengorbankan hartanya, yang mengorbankan darahnya, yang mengorbankan jiwa raganya demi kita sebagai umatnya. Beliau adalah seorang Nabi yang mengorbankan hartanya demi kita sebagai umatnya. Beliau adalah seorang Rasul yang mengorbankan 3 hari 3 malam tidak makan demi kita sebagai umatnya. Beliau kelaparan bukan karena istrinya, beliau kelaparan bukan karena anak cucunya. Demi Allah, beliau kelaparan demi kita sebagai umatnya. Siapakah dia? Siapakah beliau? Siapakah Nabi tersebut? Siapakah Rasul tersebut? Dan dialah junjungan kita, syafaat kita, dambaan kita, idola kita, pemimpin kita, Nabi besar wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir di majelis yang mulia ini termasuk orang-orang yang dibanggakan oleh Sayyidul Wujud Maulana Muhammad. Amin. Amin. Yang berkumpul pada malam yang mulia ini termasuk orang-orang yang dilambai oleh Rasulullah SAW di surganya Nabi. Amin. Mudah-mudahan yang hadir pada malam yang mulia ini termasuk orang yang dibanggakan, orang yang dirindukan, orang yang dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Terakhir, karena waktu sudah malam, di zaman Syekh Abdul Aziz Al-Bustami, di zaman beliau sedang musim kemarau, orang-orang kampung berkumpul macam kita ini. Orang-orang kampung salat istisqa, salat minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali mereka salat tidak turun hujan. Akhirnya datang pemuda, ia berkata, "Ya Rabbi haqqi ma fi ra'si idil matar." Ya Rabb, dengan hak yang ada di dalam kepalaku ini, turunkan hujan. Tiba-tiba turun hujan. Orang-orang kampung heran, orang-orang kampung menghatinya, orang-orang kampung berkata, "Wahai pemuda, mengapa kami sholat berkali-kali tidak turun-turun hujan? Engkau satu kali berdoa, engkau satu kali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan engkau punya doa. Memangnya ada apa dalam kepalamu itu, wahai pemuda?" Apa kata pemuda ini? Di dalam kepalaku ini ada 2 bola mata, yang dimana kedua mata ini aku pandangkan, aku usahakan untuk memandang wajah indahnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Karena menjadi sebab kedua mata ini pernah memandang orang-orang saleh, kedua mata ini pernah memandang orang-orang alim. Aku bawa kedua mata ini menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan upaya Allah mengabulkan doaku, dan Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doaku berkat para alim ulama, berkat orang-orang alim, berkat orang-orang saleh dan orang-orang salafus saleh. Nah, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan keluarga kita ini pada malam yang mulia ini memandang orang-orang saleh, memandang wajah orang-orang alim. Mudah-mudahan berkah orang alim, berkah orang saleh, orang-orang salafus saleh, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Yang punya hajat, kabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Yang punya rezeki diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang punya usaha dilancarkan usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengakhiri tausiah yang singkat ini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya ya Nabi, yang cinta Allah, yang cinta Rasulullah, angkat suaranya. Doakan kemenangannya Rasulullah kepada Allah. Mudah-mudahan rezeki yang kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang punya anak, orang banyak yang soleh, yang soleh. Ayo semuanya, yang cinta Allah, yang cinta Rasulullah, terima saja. Angkatkan suaranya untuk Rasulullah, khususkan hatinya, berdoa kepada Allah. Ya Allah, apabila di antara mereka orang punya sakit, berilah kesembuhan penyakitnya ya Allah. Apabila di antara mereka orang tuanya tidak meninggal, luaskanlah kuburnya ya Allah. Jadikanlah kuburnya daripada teman-teman surgamu ya Allah. Kumpulkanlah mereka bersama baginda Nabi Muhammad. Ya ilahana, kami berkumpul majlis yang mulia ini. Jadikanlah kubur kedua orang tua mereka kuburan yang penuh cahaya dengan cahaya baginda Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Jadikanlah kampung ini, jadikanlah gang ini kampung yang makmur, kampung yang taatan kepada Allah, kampung yang taatan kepada baginda Nabi Muhammad, kampung yang penuh dengan cahaya salawat baginda Nabi Muhammad. Jauhkanlah kampung ini dari bala udara, jauhkanlah kampung ini dari musibahmu ya Allah. Jauhkanlah kampung ini dari bala musibahmu ya Allah. Akan tetapi jadikanlah kampung ini kampung yang makmur, kampung yang taat kepadamu, kampung yang taat kepada baginda Nabi Muhammad. Ya ilahana, jangan terhalankan perbuatan kami ini untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. La ilahana, jangan terhalankan bibir ini untuk mencium baginda Nabi Muhammad. La ilahana, jangan terhalankan pada ini untuk memandang wajah baginda Nabi Muhammad. Jangan kau haramkan badan ini untuk memeluk baginda Nabi Muhammad. Ya Rabbal Alamin, jadikanlah pemimpin kami, jadikanlah pemerintah kami, pemerintah pemimpin yang berat kepada kami, pemerintah yang ahli jannah, pemerintah yang ahli salawat, pemerintah yang ahli zikir ya ilahana. Jadikanlah kami dengan husnul khatimah ya Allah. Jadikanlah
baginda Nabi besar Muhammad. Mudahkanlah kami dalam menyebut maut ya Rabb. Allahumma habib alaina ya Rabb fi sakaratil maut. Allahumma habib alaina ya Rabb fi sakaratil maut. Allahumma habib alaina ya Rabb. Allah berikanlah kami dengan menyebut Allah al-Mas'alah. Yaitu la ilaha illallah. Semuanya La ilaha illallah. kurang keras. La ilaha illallah. Semuanya La ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Apabila ada kata-kata al-fakir yang salah, itu datangnya dari al-fakir sendiri. Apabila ada kata-kata al-fakir yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.